Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya untuk kelas 10 TBSN? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun keluarga kalian, mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk anak-anakku, jumpa lagi dengan Bapak di pelajaran produktif kelas 10 TBSN. Kali ini mungkin Bapak akan membahas masalah pelajaran ataupun materi pekerjaan dasar otomotif, yaitu tentang SST. Apa itu SST? SST adalah Special Service Tool, ya. Oke, sebelum ke pembelajaran ini, kalian juga mesti harus tahu tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, kalian memahami apa arti dari Special Service Tool. Yang kedua, kalian harus mengetahui jenis-jenis alat yang termasuk Special Service Tool itu apa aja. Dan yang ketiga, kalian juga harus bisa memperagakan fungsi dari alat-alat Special Service Tool. Yang keempat, kalian juga harus tahu, harus memperhatikan K3S-nya, keselamatan dan kesehatan kerjanya. Nah, itu tujuan pembelajaran untuk materi tentang SST, Special Service Tool. Nah, di sini langsung saja, ya. Mungkin sedikit Bapak akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan Special Service Tool itu. Jadi Special Service Tool itu termasuk kepada alat-alat yang bukan biasa digunakan ataupun yang bukan terbiasa digunakan seperti alat-alat biasanya. Makanya disebut SST, spesial. Jadi sewaktu-waktu kalian misalkan menggunakan alat ini yang ada di meja ini, nah ini berarti alat-alat yang digunakan spesial. Makanya dinamakan Special Service Tool. Oke ya. Ini Bapak akan sedikit mungkin apa saja yang termasuk ke dalam alat-alat Special Service Tool itu. Nah, di sini Bapak ada contohnya nih di meja ini. Oke ya. Yang pertama yang kalian harus ketahui, ini yang mudah dulu ya, yang mudah diingat. Yang pertama ini. Ya, ini adalah namanya hidrometer. Ya, hidrometer ini berfungsi untuk mengukur berat jenis elektrolit. Apa sih Pak berat jenis elektrolit yang di mana? Ini yang di bagian, yaitu yang di bagian aki, air aki. Ya, berat jenis elektrolit. Ini namanya apa? Hidrometer. Nah, ini sebagai pipa penghisapnya. Ini tabung kacanya, ya. Ini untuk menghisapnya ini. Nah, ini yang ada merah, ada putih, ada hijau. Itu pengukur di mana berat jenis elektrolit ini masih layak digunakan atau tidak. Nah, ketika misalkan kalian cara kerjanya yaitu ini masukkan ke dalam air aki. Ya, air aki yang ada di lubang aki. Nah, ini dimasukkan, ketika ini dihisap, air ini akan masuk ke sini. Nah, ketika air itu di posisinya merah, ya, di posisinya merah, berarti ini cairan elektrolit ini sudah tidak berfungsi lagi ataupun tidak mempunyai kadar elektrolitnya. Nah, yang kedua, misalkan kalau ini ada di posisi yang putih, berarti ini masih bisa digunakan. Begitupun dengan hijau, ya. Nah, tapi kalau posisinya ini ada di putih, ini berarti udah bagus, ya. Kalau di hijau berarti masih agak berkurang. Oke, ini namanya, sekali lagi, ini namanya hidrometer. Oke ya. Yang kedua, ini Bapak ada yang namanya kompresi tester. Ini ya alatnya ya. Ini selangnya. Ini notes untuk ke lubang busi ya. Jadi untuk menentukan kompresi, untuk pengecekannya berapa kompresi tekanannya berapa, ini lubang yang ini, nut yang ini
ya, drat yang ini masuk ke dalam drat busi. Nah, ketika nanti untuk mengukur tekanannya, silakan kalian selah, ya, selah motor kalian, nanti akan ini akan terukur, ya, akan terukur di sini. Oke, ini namanya kompresi tester. Untuk apa, Pak? Nah, ini fungsinya dari kompresi tester ini sebagai alat untuk mengukur kompresi. Oke, paham ya? Jelas? Oke, ini ya, ini spesial service tool yang kedua yang Bapak tampilkan. Ada lagi, ya. Oke, ini ada yang namanya ini taknometer. Nah, ini taknometer, bentuknya seperti ini, lihat tuh ya, lihat ya. Ini taknometer. Untuk apa, Pak, fungsinya? Ini untuk mengukur RPM, putaran, ya, putaran RPM di bagian spool. Biasanya di bagian spool itu ada kan, ya. Nah, ketika kalian ingin mengetahui, ini pakainya semacam laser, ya. Ini nggak ada batu baterainya, jadi ini semacam laser. Nah, ini ada memori, ini ada tes. Nah, kita kalau mencoba ini tes, ini dipijit bagian tesnya, maka akan timbul lasernya warna merah, ya, akan dipijit. Nah, dipijit tombol yang tesnya akan keluar semacam sinar ya. Tapi di bagian spool mesin itu kan harus dikasih alat bantunya itu semacam airmas, kertas airmas. Jadi supaya RPM-nya itu kelihatan dengan jelas. Ya, ini namanya taknometer. Fungsinya adalah untuk mengukur RPM, putaran RPM. Oke, ini yang ketiga. Nah, ini ada lagi. Ini namanya apometer. Tapi ini apometer ini masih baru ya, masih baru tuh ini ya. Ini apometer digital, ya. Fungsinya berarti ini untuk mengecek tentang kelistrikan, arus, tegangan dan sebagainya, OHM, ataupun mengukur yang pokoknya yang berkaitan dengan kelistrikan yang ada di sepeda motor. Oke, ini namanya apometer digital, atau ada bahasa lain lagi, ada multi tester gitu ya. Nah, ini sama aja sebetulnya. Ini alat ukur yang digunakan untuk kelistrikannya pada bagian-bagian sepeda motor. Bukan pada sepeda motor saja sebetulnya, ini untuk kelistrikan yang lain juga bisa. Ini namanya apometer digital. Oke, ini yang keempat ya. Nah, ini ada lagi ini yang namanya kunci torsi, kunci momen, kunci torsi ya, atau kunci momen. Ini alatnya ini yang pernah Bapak kalian pelajari di TDO, di teknik dasar otomotif ya. Ini pernah Bapak berikan contohnya ini ya. Ini untuk apa Pak fungsinya? Ini untuk mengukur kekencangan baut ya. Jadi kadang anak kalau mengencangkan baut itu, kalau emang yang bagian-bagian yang emang harus spesial, ini harus ada ukurannya ya. Ini akan ada ukurannya KGF, kilogram gaya. Nah, ini berkaitan dengan TDO nya, materi TDO. Ini udah dipelajari sama kalian. Nah, ini contohnya. Ini namanya kunci torsi, untuk mengencangkan baut tapi dengan ukuran yang benar-benar presisi, sehingga kalian tidak sembarangan aja mengencangkan baut. Kalau sembarangan mengencangkan baut yang emang harus menggunakan kunci torsi, tapi kalian menggunakan kunci biasa atau kunci ring atau kunci pas, yang pada akhirnya nanti baut itu bisa patah atau dratnya itu bisa patah. Makanya diadakan fungsi
perlunya kunci torsi ini untuk mengencangkan baut yang benar-benar harus mempunyai toleransi ataupun presisi sehingga pengukurannya tepat ya. Ini namanya kunci torsi. Udah pernah Bapak kirim gambarnya ya. Oke, ini udah Bapak kirim gambarnya. Oke, ini sekali lagi ini kunci torsi ya, paham ya, buat mengencangkan baut yang emang benar-benar harus presisi. Oke, ini kunci torsi sekali lagi. Oke, ini ada lagi. Oh, ini ada, ini namanya dial indikator. Nah, ini ya, ini namanya dial indikator, lihat, kalian bisa lihat. Nah, ini lihat ya, ini magnetnya, ini batangnya, ini alat ukur untuk mengetahui berapa mili kemiringan dan sebagainya. Biasanya ini digunakan untuk mengukur ya, apakah misalkan diameter ban itu, diameter pelek ban ya. Pelek ban ketika misalkan kita ada kemiringan ataupun misalkan bengkok, ini ketahuan sama yang namanya alat ini dial indikator. Nah, kalian nanti bisa ditempelkan di sini contoh ya. Ini putaran peleknya ya. Nah, ini bisa ditempelkan di sini di pas peleknya, di ujung ini peleknya aja. Nah, ketika pelek itu berputar, kalau misalkan tidak presisi ataupun sudah misalkan ada kebengkokan entah berapa mili, ini ketahuan sama yang namanya alat ukur dial indikator ini ya. Oke, jadi ini dial indikator. Ini sekali lagi alat untuk mengukur presisi pelek ya, presisi pelek. Misalkan kalian juga pasti merasakan lah ketika misalkan pelek itu misalkan kita mengendari motor ternyata suka oleng dan sebagainya, cek dulu peleknya. Kadang kalau pelek itu sensitif ketika kalian sedang mengendari sepeda motor, tiba-tiba masuk ke misalkan kena lubang ataupun misalkan jalan yang terlalu tinggi gitu kan, yang akhirnya beban motor itu peleknya itu tidak kuat. Apalagi ketika misalkan kamu membawa barang yang berat ataupun boncengan tapi bebannya terlalu berat, tiba-tiba masuk lubang sedikit aja mungkin pelek akan berubah, presisinya akan berkurang. Nah, ini alat ukurnya ya. Ini namanya dial indikator. Ini salah satu apa yang ditampilkan sama Bapak ini sebagai contoh-contoh yang termasuk ke dalam special service tool atau SST. Ingat ya, SST. Oke. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir yang Bapak kasih contoh kepada kalian semua. Ini namanya ada ini alat yang namanya diagnostic tool. Nah, ini ya, ini diagnostic tool. Ini alat konektornya untuk ke ECU ya, ke ECU. Kalau di sistem motor yang sekarang kan semuanya itu injection ya, semuanya injection, sehingga semua diprogram yang namanya di ECU. Oke, ini namanya diagnostic tool. Oke, ini ada alat ini sebetulnya ada beberapa fungsi ya. Ada 8 fungsi utamanya. Ini yang pertama ini untuk mengetahui malfunction ya, malfunction, terus sebagai diagnosis, terus juga sebagai inspection atau untuk CO ya, atau untuk monitoring juga, dan logging ya, monitoring, logging fuel, sama reprogramming ECU ya, reprogramming ECU. Apa sih Pak ECU? ECU, engine ya, control unit. Jadi ECU itu sebagai otaknya pada motor.
tapi motor-motor yang zaman sekarang yang sudah injeksi. Nah, ini alat ini bisa untuk mendetek semua jenis-jenis RPM, suhu, ya, termasuk injection ataupun yang lainnya, suhu dan pengeluaran udara dan sebagainya, semuanya itu bisa dicek di ECU, Engine Control Unit. Makanya itu sebagai, kalau bahasa itu sebagai otaknya motor, ada di sana semua di ECU. Nah, sekarang cara kerjanya mungkin nanti kalian bisa praktek di tatap muka langsung, karena nggak bisa ya di sini. Ini sebetulnya ada konekan-konekan, semua ini yang di sini ini pasti ini, ya. Ya, ini ada konekan, ini semua ini bisa dipakai oleh beberapa jenis merek motor. Ya. Ini merek motor apa aja ini bisa. Ini MST 500. Ini kodenya. Kalau MST 500 itu berarti alat ini, diagnostic tool ini bisa digunakan untuk semua jenis motor, baik Suzuki, Yamaha, Honda, Kawasaki dan sebagainya bisa. Ini alat-alat ini di sini ya. Nah, ini sebagai alat koneknya yang masuk ke ini ya, soket ini. Oke. Nah, ini lumayan ya, kalau kalian beli ini mungkin seharga motor Beat ini ya. Satu unit ini, alat ini bisa beli satu motor unit, satu motor Beat lah, lumayan. Sehingga ini termasuk makanya ke dalam alat spesial servis tuh. Oke, ini masih banyak sebetulnya, masih banyak yang ada lagi yang lainnya yang termasuk ke spesial servis tool. Kalian juga nanti bisa melihat ataupun memperagakan, mempraktekkan langsung, dengan nanti mungkin ada jadwal karena kita masa pandemik COVID ini belum selesai, masih isinya masih ini ya, masih ada, jadi kita nggak bisa tatap muka secara langsung. Mungkin kita nanti luring bergantian ya, pembelajaran luring, bisa kalian nanti mengenal yang namanya alat-alat special service tool ini ya. Jadi oke, tadi apa yang disampaikan oleh Bapak ini hanya sebagian kecil saja. Ini contoh-contoh yang termasuk kepada special service tool ya. Mudah-mudahan apa yang tadi ditampilkan oleh Bapak ya, kalian bisa paham, bisa mengerti. Nanti mungkin ya secara pengetahuan terlebih dahulu. Kalau untuk masalah keterampilannya, mungkin untuk masalah praktek langsungnya, kita nanti ada jadwal secara bergantian ya untuk mempraktekkan semua alat yang ada di sini. Oke, paham ya? Mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan kalian tetap semangat walaupun masih di situasi COVID ini, tapi semangat belajar kalian jangan berkurang. Karena apa? Karena dengan belajar berarti kalian akan menambah wawasan, ilmu, pengetahuan, juga keterampilan kalian. Oke, itu mungkin ya tugasnya. Mungkin nanti setelah ini ada tugas kalian, setelah materi ini kalian juga ada tugas, yaitu cari ya, selain apa yang ditayangkan oleh Bapak yang ada di sini, nanti kalian cari alat apa saja yang termasuk ke dalam special service tool selain yang ada di tayangan video ini ya. Oke, nanti tugas kalian itu nanti kerjakan dengan dengan fungsi alat-alat tersebut. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang dijelaskan oleh Bapak, walaupun sedikit, tapi tambahannya itu kalian sekarang zamannya medsos ya, zamannya IT yang sudah canggih. Ini hanya sekilas Bapak menjelaskan. Untuk memperdalam kalian silakan kalian buka di medsos, di YouTube dan sebagainya ya, supaya lebih jelas gitu kan.
dari bentuk dari alat-alat ini, karena secara di video ini kalau tidak di zoom ya, ini kurang jelas mungkin buat kalian. Termasuk tadi kunci torsi juga itu ukuran di sini semacam KGF, Newton dan sebagainya, ini nggak kelihatan. Yang ini nggak kelihatan, tapi kalau digambar mungkin bisa kalian download, kalian zoom, itu mungkin akan muncul jelas ya. Oke, itu saja mungkin pertemuan untuk hari ini ya. Untuk hari ini mudah-mudahan kalian paham semuanya. Tetap semangat ya, tetap semangat, jangan istilahnya jangan pesimis dengan situasi seperti ini. Kalian jadi males, kalian mungkin banyak alasan dengan tidak adanya kuota dan sebagainya. Tetap berusaha semaksimal mungkin ya. Mudah-mudahan kalian juga nanti bisa menguasai materi ini. Oke, mungkin cukup buat Bapak untuk materi hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.